juga kan cerita-cerita masuk kolam ini. Telepon dah dulu. Siapa ini? Sulaiman. Halo. Halo, Assalamualaikum, Lap. Aduh, udah lama kali kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Waalaikumsalam, Le. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, Le, sehat. Mantap lah, alhamdulillah lah gitu. Dirimu gimana, Le? Inilah, aku sehat sih sebenarnya. Cuman beberapa waktu belakangan ini agak sakit dari sebelah kiri. Nggak tahu tak kenapa. Tengkukku pun, leher sampai ke tangan pun sakit. Bingung kali aku nih, kayak mana lah ya kira-kira. Oh alah. Kayaknya aku tengok-tengok ada masalah di jantungmu itu, Le. Aku ada sempat nengok, Le, dari Departemen PMP MAFK USU buat podcast tentang penyakit jantung, Le. Cak kau tengokkan di video itu, Le. Oh yaudahlah, kalau itu nanti kirim aja lah link YouTube-nya ya, biar bisa aku tonton. Makasih ya, Lap. Assalamualaikum. Oke, Le, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulaiman, Stambuk 2019 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan juga, nama saya Kholaf, Stambuk 2019 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi dalam rangka menyukseskan acara Bulan Bakti ISMKI, kami membuat podcast yang bertemakan kesehatan dengan harapan bisa membantu masyarakat sekitar untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu penyakit. Ini nantinya akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama merupakan talk show dan sesi kedua merupakan Q&A mengenai mitos dan fakta mengenai penyakit yang akan kita bawakan. Benar banget tuh, Sulaiman. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar penyakit yang terkenal sangat berbahaya. Bisa tebak itu apa? Penyakit yang berbahaya lah, kayaknya semua penyakit berbahaya deh. Iya, benar Sulaiman. Tetapi penyakit yang satu ini tuh beda, karena targetnya adalah organ terpenting di tubuh kita, yaitu jantung. Wah, bener tuh lah, penyakit jantung, apalagi penyakit jantung koroner ini memang sangat berbahaya. Dan juga bisa mengancam jiwa loh, Lap. Nah, itulah tujuannya kita membuat podcast ini. Selain untuk menambah wawasan, juga untuk menambah kewaspadaan masyarakat agar menghindari penyakit ini. Untungnya di podcast kali ini kita sudah mengundang narasumber kita, seorang dokter yang ahli di bidangnya dan tentu saja berkompetensi untuk menjawab semua pertanyaan kita mengenai penyakit jantung koroner ini. Benar sekali Sulaiman. Langsung saja, mari kita sambut Dr. Anggia Khairuddin Lubis, Magister Kedokteran Kardio, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan. Selamat sore dokter, apa kabar dok? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Sulaiman dan Khalaf. Baik dokter, izin dok untuk kesibukan kali ini sedang ngapain aja nih dok? Biasa ini COVID pasien makin banyak, tetapi nggak mengurangi volume pasien dengan masalah jantung juga ya. Jadi ya, dengan kesibukan reguler lah. Baik, Dok. Nah, jadi kami ini sudah mengumpulkan nih, Dok, beberapa pertanyaan dari masyarakat yang ingin tahu mengenai penyakit jantung koroner ini, Dok. Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan yang sederhana namun sering ditanyakan. Sebenarnya penyakit jantung koroner ini penyakit yang seperti apa sih, Dok? Baik, terima kasih Sulaiman. Jadi penyakit jantung koroner ini sangat berbahaya, fatal. Malah kalau di luar negeri ada nickname-nya, ada julukannya. Penyakit jantung koroner ini dikenal dengan istilah widowmaker. Jadi pembuat janda atau pembuat duda. Karena dia munculnya tiba-tiba dan sangat beresiko untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada kondisi penyakit jantung koroner terjadi gangguan pada pembuluh darah dan kita ketahui ketika
gangguan pada pembuluh darah koroner terjadi, maka oksigen terhadap otot-otot jantung menjadi terganggu, dan ketika oksigen berkurang di sel-sel otot jantung itu akan menyebabkan kematian pada sel jantung. Dan ketika jantung itu sakit atau sekarat, maka dia berpotensi menyebabkan hal yang lebih fatal terhadap seluruh tubuh. Itu adalah penjelasan sederhana mengapa penyakit jantung koroner ini itu sangat berbahaya dan dikenal dengan istilah widowmaker. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Lalu sebenarnya yang menjadi penyebab timbulnya penyakit jantung ini apa ya dok? Penyakit jantung koroner ini multifaktorial. Kalau secara garis besar bisa kita bagi, ada faktor yang inherited atau diturunkan, dan ada faktor yang diperoleh karena gaya hidup. Contoh, faktor apa yang diturunkan? Yang pertama adalah keturunan riwayat saudara dekat ataupun orang tua yang menderita penyakit jantung koroner, kemudian bertambahnya usia, dan kemudian yang satu lagi adalah jenis kelamin, di mana jenis kelamin pria memiliki risiko yang lebih tinggi untuk penyakit jantung koroner. Sementara untuk grup kedua, risiko yang didapat karena gaya hidup ada faktor-faktor banyak. Yang pertama adalah imobilisasi atau olahraga yang tidak teratur, baru kemudian merokok, kemudian gangguan pada kolesterol, darah tinggi, maupun penyakit gula. Jadi banyak faktor yang berperan. Mungkin kalau faktor-faktor yang saya sebut tadi sebagai inherited atau faktor yang tidak bisa dimodifikasi ini nggak bisa kita apa-apain lagi. Kita ganti KTP pun umurnya tetap akan bertambah. Kita mengaku sebagai perempuan pun sebenarnya jenis kelaminnya adalah laki-laki. Apalagi faktor keturunan. Jadi itu tidak bisa dirubah, kita nggak usah fokus ke situ, tetapi ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi. Itulah peran kita, baik itu medis maupun awam, untuk bersama-sama mencegah terjadinya penyakit jantung koroner ini. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dok yang luar biasa. Nah kalau untuk gejalanya sendiri dok, apakah penyakit jantung ini selalu identik dengan nyeri di bagian dada saja dok? Atau mungkin bisa tanpa gejala nih dok penyakit jantung ini? Nah benar sekali nih pertanyaan Sulaiman. Jadi memang jantung itu kenapa disebutkan nyeri dadanya di kiri? Karena posisi anatomi atau posisi daripada benda jantung ini pada manusia mayoritas yang normal berada di sebelah jantung kiri. Meskipun pada beberapa kasus ada kondisi yang kita sebut dextrokardi atau jantung yang berada di sebelah kanan, hal itu juga dapat terjadi. Tapi kalau kita bicara 99% populasi jantungnya akan berada di sebelah kiri, sehingga ketika sel-sel otot jantung tadi kekurangan oksigen, dia akan menjerit. Dia menjerit, itulah yang disebut, yang kita rasakan secara fisik sebagai nyeri dada dan menyebabkan keluhan pada daerah dada kiri. Nah, tetapi keluhannya tidak selalu berada di daerah dada kiri. Kalau kita lihat secara struktur bahwa jantung itu terletak di sebelah kiri, kemudian di bagian bawahnya dia bersenggolan dengan lambung, sehingga keluhannya seringkali disalah interpretasikan dengan masalah pada ulu hati atau dipikir adalah masalah lambung. Padahal itu adalah masalah jantung yang bagian inferior atau bagian bawah. Dan kalau dia masalahnya di bagian posterior daripada jantung, bisa juga seringkali dirasakan sebagai keluhan pada nyeri bagian punggung ataupun bagian kanan ataupun nyeri bagian kiri. Jadi nyerinya umumnya yang tipikal atau kita bilang yang tanda-tanda klasik masalah jantung adalah nyeri pada gagal jantung kiri, kemudian disertai dengan gejala-gejala tambahan. Apa itu? Misalnya ada keringat dingin, kemudian tangan dirasakan kebal, dan nyerinya bertambah dengan aktivitas. Nah, itu adalah apabila keluhannya bergejala. Ada juga kondisi-kondisi seperti yang disampaikan tadi, di mana meskipun ada penyakit jantung koroner, tetapi tidak dijumpai keluhan, terutama pada pasien-pasien yang dengan diabetes, di mana telah terjadi neuropati, pasien-pasien yang dengan masalah sakit gula, di mana sudah terjadi neuropati sehingga sensitivitas daripada sarafnya menjadi berkurang. Baik dok, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Selanjutnya dok, sekarang ini kan masih pandemi COVID-19. Nah,
Jika seseorang yang menderita sakit jantung, dok, lalu terpapar dengan COVID-19, apakah ada efek samping, dok? Maaf, suara terputus. Ada apa tadi? Apakah ada efek, dok, yang ditimbulkan, dok? Sebetulnya efek terbesar dari pandemi COVID adalah masyarakat, bukan hanya masyarakat, baik itu awam maupun medis, menjadi lebih khawatir untuk ke tempat umum, termasuk ke rumah sakit, di mana rumah sakit ini memiliki image yang tidak baik lah saat ini, seakan-akan karena pandemi COVID. Nah, itulah sebetulnya yang malah memperberat kondisi-kondisi pasien. Kita belajar dalam setahun terakhir, ketika pasien merasa ragu untuk mencari pengobatan ke rumah sakit, itu membuat ketika datang ke rumah sakit, kondisinya sudah terlanjur menjadi lebih berat. Nah, hal ini menjadi polemik tertentu, di mana ketika ke rumah sakit pasien ragu dengan terpapar COVID, sementara kalau tidak berobat ke rumah sakit, kondisi malah jadi memberat. Sehingga beberapa rumah sakit saat ini sudah berinovasi dengan melakukan teleconference atau komunikasi via telepon ataupun itu sudah pandemi. Baik dokter, selanjutnya nih dok, masih berhubungan dengan pandemi COVID-19 dok, karena kan selama pandemi ini memang untuk aktivitas di luar rumah itu masih berkurang lah dibandingkan dengan sebelum pandemi ini dok. Nah, dan minimnya aktivitas di luar rumah ini kadang membuat stres psikis banyak orang. Lalu apakah ada nih dok pengaruh stres psikis ini berdampak buruk itu bagi kesehatan jantung dok? Benar. Jadi memang masalah psikis ini berperan banyak, baik itu untuk kesehatan jantung maupun pada kondisi-kondisi lainnya yang bersifat metabolik. Misalnya pada kondisi kelainan gula dapat menyebabkan stres hiperglikemi atau kadar gula yang mendadak tinggi karena sakit jantung. Kemudian stres itu juga meningkatkan banyak faktor seperti adrenalin yang berpengaruh tidak baik terhadap tubuh kita. Dan ada kondisi tertentu di jantung yang disebabkan oleh stres. Saya pikir ini istilahnya cukup spesial, mungkin belum familiar. Istilahnya adalah akut subokardiomyopati. Jadi jantung patah hati. Atau istilah bahasa Inggrisnya dulu adalah broken heart syndrome. Jadi banyak terjadi pada pasien-pasien yang putus cinta ataupun ditinggal meninggal oleh pasangannya. Jadi pada kondisi tersebut terjadi stres yang cukup berat dan sel itu mengalami stres yang akut. Sel-sel jantung mengalami stres yang akut dan menyebabkan gangguan yang sangat berat. Nah, apakah hal ini bersifat reversible? Ternyata ya, apabila stres itu dapat ditalangi. Jadi hal ini menjelaskan bahwa kondisi stres yang kita alami, baik itu stres secara fisik maupun stres secara mental, itu berpengaruh besar terhadap kesehatan daripada jantung itu sendiri. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya dok. Nah, ya, terus, insya Allah. Insya Allah, amin dok. Nah, terus ada lagi nih dok pertanyaan, apakah benar dok orang yang sakit jantung itu tidak boleh berolahraga? Baik, itu saya pikir adalah pernyataan yang tidak benar, bahwa olahraga itu terbukti sangat protektif dalam melindungi jantung. Tinggal yang harus diketahui apakah yang pertama, apakah kondisi cukup fit untuk olahraga atau jenis olahraga apa yang kira-kira aman. Nah, ini sangat bervariasi untuk berbagai individu. Jadi olahraga yang dianjurkan untuk pencegahan itu berbeda, olahraga yang direkomendasikan untuk setelah menderita penyakit jantung itu juga berbeda. Dan saya pikir tidak ada jawaban yang selalu dapat memuaskan untuk semua pasien. Seperti kita ketahui, contoh ini yang mungkin baru-baru terjadi adalah Christian Eriksen di Piala Euro 2020, itu juga seorang atlet sepak bola profesional yang kemudian pasti mengalami pemeriksaan kesehatan setiap tahun atau setiap beberapa bulan, ternyata juga dapat mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Jadi akan ada berbagai macam variasi yang ingin saya sampaikan, tetapi olahraga secara prinsip itu sangat baik. Kalau itu tidak baik, artinya kita mengerjakannya secara tidak benar atau tidak sesuai dengan rekomendasi.
Baik dok, terima kasih dok atas jawabannya dok. Selanjutnya nih dok, terkait dengan makanan dok. Apa saja sih dok makanan yang harus dihindari dan juga yang dianjurkan bagi seseorang yang menderita penyakit jantung koroner ini dok? Baik, terima kasih. Jadi saya pikir kita akan berbicara mengenai makanan yang direkomendasikan ataupun yang dihindari, dan mungkin kita coba pandang ini dari aspek Sumatera Utara, karena kita tinggal di daerah Sumatera Utara. Jadi ada beberapa jenis makanan yang harus dihindari. Yang pertama adalah goreng-gorengan, kemudian daging, dan yang ketiga adalah santan. Ketiga jenis makanan inilah yang saya pikir sangat populer di budaya kita di Sumatera Utara, baik suku apapun itu. Jadi goreng-gorengan dan santan itu merupakan inti dari racikan tradisional di sekitar kita. Itulah yang mungkin kita coba untuk hindari. Sementara untuk makanan yang direkomendasikan ada 3 jenis juga. Yang pertama adalah sayur-sayuran, kemudian yang kedua adalah buah-buahan, dan yang ketiga adalah ikan. Jadi mudah-mudahan mudah untuk diingat, 3 yang dihindari, 3 yang direkomendasikan untuk masalah penyakit jantung koroner. Baik dokter, terima kasih banyak dok atas jawaban dok. Nah ini adalah pertanyaan terakhir dok. Apakah ada dok minuman herbal yang baik untuk penderita penyakit jantung dok? Baik, terima kasih. Jadi memang saya pikir ini di luar daripada keilmuan saya. Saya juga tidak bisa menjawab ada yang pasti tidak dan ada yang pasti tidak. Seperti misalnya ada jamu-jamuan, ada keilmuannya tersendiri. Atau kalau di luar negeri itu mungkin yang berkembang banyak itulah di Cina, terkenal dengan istilah TCM, Traditional Chinese Medicine. Itu juga cukup populer. Tetapi terus terang saya tidak memahami mengenai pendekatan tradisional. Baik dokter, terima kasih banyak dok atas jawabannya dok. Wah, tidak terasa ya, kita sudah mau selesai aja nih dok. Tetapi sebelum itu, kita mau Q&A dulu nih dok, tentang mitos dan fakta seputar penyakit jantung. Boleh kan dok? Baik, sangat menarik ini. Terima kasih. Baik dokter, sebelumnya dokter hanya perlu menjawab mitos atau fakta nanti ya dok. Oke, jadi yang pertama dok, mitos atau fakta, orang yang kurus jarang terkena sakit jantung dok. Waduh, susah ya. Ya, mitos. Mungkin baik, harus saya kasih penjelasan atau hanya mitos atau fakta? Boleh dok. Boleh dok. Ya, artinya gini, ketika orang kurus itu memang lebih protektif dalam hal metabolik. Misalnya tidak lebih risiko untuk terkena hipertensi lebih rendah, risiko untuk terkena penyakit diabetes lebih rendah, risiko untuk terkena penyakit jantung koroner lebih rendah. Tetapi pada kondisi lainnya, bahwa orang-orang yang dengan berat badan lebih rendah itu juga memiliki risiko tersendiri seperti kelainan katup jantung, kemudian kelainan tiroid, dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya ya dan tidak, tetapi kalau ditanya bahwa itu tidak merupakan fakta yang benar-benar relevan. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Untuk Q&A yang kedua, itu adalah ayah saya sakit jantung, saya pasti sakit jantung. Apakah mitos atau fakta dok? Mitos. Baik dok. Baik dok, mungkin ini pertanyaan Q&A yang terakhir dok. Saya masih muda, saya tak perlu khawatir terkena serangan jantung. Baik, itu juga mitos. Jadi mungkin saya perlu jelaskan sedikit bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, penyakit jantung koroner itu terjadi karena adanya penyempitan di pembuluh darah jantung. Umumnya, proses secara klinis kita lihat sudah mengalami gangguan di atas umur 40-an, tetapi ternyata studi otopsi yang dilakukan di negara maju menunjukkan proses aterosklerosis atau proses terjadinya penyempitan itu sudah mulai di usia 15-16 tahun. Jadi apabila kita ingin mencegah proses yang secara klinis terlihat di usia 40 tahun harus dilakukan sejak usia dini, usia
15-16 tahun udah mulai melakukan gaya hidup yang lebih sehat. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Nah, berakhirlah sudah podcast kita kali ini dok. Mungkin sebelum mengakhiri, apakah ada sesuatu yang ingin dokter sampaikan kepada penonton kita dok? Terima kasih. Artinya kita paham bahwa ketika kita sakit, mungkin yang banyak beredar di antara kita ya udah hidup di tangan Tuhan. Tapi sebenarnya ketika kita sakit, kemudian kita menjadi lumpuh, atau kita tidak bisa bekerja secara optimal, yang menjadi korban bukan hanya diri kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Apakah itu menjadi beban orang tua, apakah itu menjadi beban istri atau suami, ataupun menjadi beban anak-anak kita. Sehingga cegahlah penyakit agar kita dapat menikmati hidup bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak dokter yang telah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita di sini mengenai penyakit jantung koroner yang sangat berbahaya ini. Saya, Sulaiman, dan juga Khalaf memohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih juga kepada seluruh penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.